Kamera kalian hidupin dulu. Baik, selamat pagi, selamat sejahtera untuk bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Flores Tanjung selaku Ibu dosen pengampu kepemimpinan, di mana video pembelajaran ini yang kami buat tentang gaya kepemimpinan B.J. Habibie untuk membawa Indonesia menuju perubahan. Baik, sebelum kita mulai terlebih dahulu, Ibu absen dulu ya. David Saputra Sagala. Hadir, Bu. Destri Stefani Purba. Ivan Purba. Ya, Bu. Saharani Gibran Simatupang. Hadir, Bu. Nah, baik. Pada pagi hari ini, materi yang kita bawa pembelajaran mengenai gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Sebelum itu, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dibawahi oleh Saharani. Baiklah, untuk memulai materi kita kali ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan menjelaskan gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Seorang pemimpin memiliki gaya tersendiri dalam pemimpin suatu kelompoknya, begitu juga dalam hal pemimpin suatu negara diperoleh seorang pemimpin yang cerdas dan bijaksana. Karena pemimpin suatu negara tidaklah mudah. Kepemimpinan sendiri didefinisikan oleh Filner 1967. Mendefinisikan kepemimpinan dengan pengertian seorang yang berada dalam kelompok sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan, serta sebagai penanggung jawab yang utama. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang memberikan suatu perintah berdasarkan jabatan yang diberikan, dan seorang pemimpin adalah seorang yang menjadi penanggung jawab utama atas apa yang terjadi terhadap bawahannya. Di sini kita akan membahas gaya kepemimpinan dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Beliau adalah seorang mantan Presiden Republik Indonesia ketiga yang menggantikan jabatan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Soekarno. B.J. Habibie sendiri lahir di Pare pada tahun 1936. Beliau mengenyam pendidikan teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung, sekarang bernama Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1954 dan pada tahun 1955 sampai 1965, beliau melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Jerman Barat. Beliau menerima gelar diploma ingenieur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Beliau dikenal sebagai seorang yang cerdas, bahkan beliau berhasil
membuat pesawat NH-50 Gatot Kaca-3, yaitu pesawat pertama buatan Indonesia. Karir seorang B.J. Habibie sendiri terus mengikat. Beliau pernah menjabat Menteri Negara dan Riset Teknologi keempat pada tahun 26 Maret 1978 sampai 11 Maret 1998. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami gejolak di mana adanya krisis moneter dan juga protes besar-besar untuk menuntun Presiden Soekarno mundur dari jabatannya. Hingga akhirnya Soekarno mundur dari jabatan dan pada tanggal 21 Mei 1998, B.J. Habibie dilatih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga, mengganti Soekarno. Biografi B.J. Habibie. Presiden yang ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 25 Juni 1936, beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Ali Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini. Ayahnya Alwi Abdul Ali Habibie lahir di Gorontalo, ibunya Raden Ajeng Tuti Marini lahir di Yogyakarta. Tuti Marini adalah seorang spesialisi mata di Yogyakarta. Ayahnya Puspowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Tuti Marini 7 bersaudara. Dari garis keturunan Ibu Habibie adalah generasi keempat dari Tithowardojo, seorang terdidik yang meraih gelar dokter usia 19 tahun. Alwi keturunan suku Bugis Makassar yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan, anak seorang imam dan pemangku adat dan anggota Majelis Peradilan Agama. Ayah Alwi mempunyai sejumlah kuda. Alwi suka menunggang kuda itu hingga membawa sebagai joki terkenal di lapangan pacuan kuda Gorontalo. Habibie tumbuh dan berkembang di tengah keluarga yang menerapkan tradisi intelektual turun-temurun. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang mempunyai kegemaran menunggang kuda itu harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal September 1950. Karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Minderbare School. Di SMA presentasi beliau mulai tanpa menonjol, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok yang favorit di sekolahnya. Setelah Habibie tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia Bandung, sekarang ITB. Pada tahun 1954, pada tahun 1995 sampai 1964, ia melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aset Jerman Barat. Menerima gelar diplom Ingenieur
pada tahun 1960 dan gelar Dr. Ingenieur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Blau, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karir sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia permintaan mantan Presiden Soekarno. Beliau kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden, 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. B.J. Habibie adalah Wakil Presiden 14 Maret 1998 sampai 21 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soekarno. Ia diangkat menjadi Ketua Umum ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pada masa jabatannya sebagai Menteri. Habibie mewaris kondisi keadaan negara kacau. Beliau pasca mundur diri Soekarno pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan marakannya kerusuhannya dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden, B.J. Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program kepemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberi landasan kukuh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonom Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonom Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil direndam dan akhirnya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonom Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan B.J. Habibie sudah konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 1948 Pasal 8 Ayat 1, yang isinya lengkapnya adalah bila Presiden mengangkat berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, sedangkan pihak yang kontrak menganggap bahwa pengangkatnya B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa
Sebelum Presiden mengaku jabatan, maka Presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Jenis dan gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan Habibie jika dilihat dari teori kepemimpinan yang sebagian sudah kami jelaskan di atas. Habibie sendiri adalah seorang presiden yang ketiga RI yang menjabat pada tahun 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Beliau adalah seorang pemimpin yang cerdas, beliau juga pemimpin yang berani mengambil resiko. Bahkan Presiden Soekarno pernah berkata pada Pak Harto percaya, jika Dr. Habibie dapat memimpin orang Jepang mengembangkan teknologi untuk membuat pesawat terbang, maka saya yakin Dr. Habibie mampu memimpin bangsa Indonesia membuat apa saja dan dapat menyediakan lapangan kerja yang sangat kita butuhkan. Dalam buku yang dia tulis, Habibie menjelaskan bahwa beliau ingin merubah warisan ke otoriteran dan feodalnya pemerintahan yang sudah berkembang singkatnya agar bangsa secara demokratis dan transparan dapat dipimpin. Beliau juga meranggapan bahwa sebagai presiden merangkap wakil presiden dan koordinator harian besar keluarga Golkar yang memiliki mayoritas suara DPR dan MPR yang sangat tidak jelas, tidak menguntungkan objektivitas pemimpin nasional dan kualitas reformasi 15. Karena itu beliau memutuskan untuk segera memulai reformasi Golkar menjadi suatu partai politik dan sekaligus membubarkan keluarga besar Golkar. Dengan demikian, Presiden dapat bertindak lebih objektif, bermoral, dan tidak memerintah kepentingan pribadi, keluarga, serta golongan kecil. Langkah-langkah yang segera diambil Bapak Presiden ketiga Republik Indonesia pada saat masa reformasi adalah kabinet yang dibentuk harus terdiri dari wakil fraksi yang ada di DPR dan DPR. Secara proporsional dan diusulkan oleh fraksi masing-masing. Mereka harus dapat bekerja sama sebagai suatu tim yang profesional dan berjiwa patriotis, dan lembaga tinggi dan tertinggi negara harus dijadikan institusi profesi, objektif, kuat, dan mandiri. Serta anggota DPR dan MPR, walaupun baru saja dipilih tahun lalu, beliau berdapat dan memberi kepada DPR dan MPR memberi keputusan bahwa dalam waktu sesingkat sudah harus dilaksanakan pemilu untuk memberi legitimasi yang lebih kuat kepada DPR dan MPR. Untuk itu, kesempatan harus diberikan kepada siapa saja. Dari keputusan yang beliau ambil, menurut kami beliau adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan secara cepat. Beliau bawa apa yang akan menjadi kendala dan risiko dari keputusan yang beliau buat. Beliau juga pernah mengambil keputusan besar, yaitu keputusan untuk melepaskan bagian dari negara Indonesia, yang sekarang sudah menjadi negara sendiri, yaitu melepaskan Timur sendiri. Karya nyata Habibie. Habibie sudah banyak membuat karya untuk bangsa Indonesia. Karya-karya Habibie telah menunjukkan
bahwa Indonesia telah mampu menyampaikan kedudukan di mata dunia. Di sini kami akan menunjukkan beberapa karya Habibie yang sudah diberikan untuk bangsa Indonesia. Karyanya yang paling dikenal adalah pesawat N250 Gatot Kaca. Pesawat ini adalah pesawat pertama buatan anak bangsa yaitu B.J. Habibie pada tahun 1995. Pada saat itu, beliau juga menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi karena karya ini telah menunjukkan kepada dunia bahwa negeri Indonesia ini juga mampu untuk bersaing dengan bangsa lain. Kelemahan jenis gaya kepemimpinan Habibie. Kepemimpinan B.J. Habibie memang telah membawa perubahan dibandingkan dengan masa kepemimpinan sebelumnya. Perubahan itu tak lepas dari usaha yang telah dilakukan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia tersebut. Namun di balik kesuksesannya membawa angin perubahan di Indonesia, pasti ada kelemahan yang dimiliki oleh beliau. Beliau memang pemimpin yang berani dan mau mengambil resiko. Namun, kepemimpinan beliau memiliki beberapa kelemahan. Kita dapat melihat kelemahan tersebut dari gaya kepemimpinan beliau yang dikenal cepat, mengambil keputusan, namun mengambil keputusan yang cepat ini dapat menjadi berbahaya karena dalam keputusan negara sebaiknya perlu mengkaji keputusan maupun kebijakan lebih mendalam terlebih dahulu agar suatu keputusan itu menjadi final dan tidak menjadi keputusan yang malah akan membahayakan bangsa Indonesia ini sendiri. Dapat dilihat dalam keputusan yang beliau buat pada saat beliau memutuskan untuk melepaskan Timur Timur dari NKRI. Keputusan yang beliau buat dirasa terlalu tergesa-gesa, walaupun memang kepentingan politik 17, kami menilai bahwa kepentingan beliau lebih didasarkan atas kemanusiaannya. Kesimpulannya, B.J. Habibie adalah seorang pemimpin yang cerdas. Beliau juga pemimpin yang berani mengambil risiko seperti yang ia tulis di bukunya yang berjudul Detik-Detik yang Menentukan. Beliau menjelaskan bagaimana dia memimpin bangsa ini setelah terjadi reformasi yang menggulingkan Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Soekarno. Beliau menceritakan bahwa beliau ingin merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang demokrasi dan transparan. B.J. Habibie juga mempunyai beberapa karya nyata yang menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu menyamakan kedudukan di mata dunia. Paling dikenal yaitu pesawat N250 Gatot Kaca, yang merupakan pesawat pertama buatan anak bangsa pada tahun 1995. Kemudian ada juga karya nyata beliau yang berupa buku yang ia tulis sendiri. Baik, ini aja yang Ibu jelaskan. Ini. Mana ini? Baik, yang jika anak-anak Ibu yang ingin bertanya, silakan.
Persilakan ya bertanya. Hani, David, Ipan. Izin, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Ibu ada tadi membahas tentang B.J. Habibie yang melepaskan Timur-Timur dari Indonesia. Nah, saya mau nanya apa alasannya? Bisa diulang lagi? Tadi macet-macet. Ini Bu, Ibu kan tadi ada menjelaskan yang tentang pemimpin B.J. Habibie yang melepaskan Timur-Timur dari Indonesia. Saya mau nanya, apakah alasan mengapa B.J. Habibie melepaskan Timur-Timur dari Indonesia, Bu? Ya. Baik, Ibu akan menjawabnya. B.J. Habibie diwariskan Timur-Timur yang selalu penuh gejolak sejak berinteraksi dengan Indonesia 17 Juli 1976 sampai dengan 30 Agustus 1999. Gejolak tersebut tetap timbul di antara partai pro-kemerdekaan dengan partai yang menginginkan Timur-Timur tetap menjadi bagian Indonesia. B.J. Habibie akhirnya memilih mengabulkan pengajuan referendum agar masyarakat Timur-Timur menentukan sendiri nasib bangsanya. Ada dua pemilihan yang diajukan B.J. Habibie dalam pelaksanaan referendum, menerima otonomi khusus untuk Timur-Timur dalam salah satu provinsi Indonesia, atau memisahkan dari Indonesia sebagai negara yang berdaulat pada 30 Agustus 1999. Referendum bagi rakyat Timur-Timur digelar. Sebanyak 446.953 rakyat Timur-Timur memberi suara dari 438.968 suara yang sah. 78,50% diantaranya menolak opsi otonomi khusus yang artinya mereka memilih memisahkan diri dari Indonesia. Karena akhirnya kala itu Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melepas Timur-Timur dari Indonesia, bukan alasan melepaskan begitu saja. Tetapi B.J. Habibie memiliki fakta dan juga alasan yang dinilai cerdas saat itu. Alasan pertama, dengan pendudukan sebanyak 7.000 orang, Presiden Habibie yakin Timur-Timur menarik minat dunia. Sedangkan saat itu B.J. Habibie mengatakan masih memiliki 210 juta rakyat Indonesia. Jika saat itu ia terus membiarkan tentara asing mengurus Timur-Timur, secara implisit mengakui TNI tidak bisa menjalankan tugasnya. Saat itu Australia sudah mengirimkan militernya ke Timur-Timur. Sadar hal itu akan berakibat buruk bagi stabilitas negara. Presiden Habibie dengan tugas tidak mau mengambil resiko. Habibie yang menjadi presiden karena Soeharto mengundurkan diri bertekad menjelaskan masalah Timur-Timur sebelum Presiden keempat Republik Indonesia dipilih.
Tujuannya supaya presiden menggantikan bisa fokus menyelesaikan masalah nasional saat itu, ya reformasi segala bidang. Yang kedua, alasan yang kedua, Presiden Habibie telah menganggap Australia sebagai sahabat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Saya yakin bila saya biarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, saya hanya akan menghina dan mempermalukan TNI. Tetapi juga bila Australia masuk, apapun keputusannya, nanti yang kalah akan menyalahkan Australia, kata Habibie. Dua alasan itu membuat B.J. Habibie menuai pujian dari dunia. Keputusannya dinilai cerdas karena tidak mengandalkan kekerasan dan pertumpahan darah. Setelah melalui proses panjang, pada 20 Mei 2020 secara resmi Timur merdeka dan berganti nama menjadi Timur Leste. Apakah sudah jelas, David, yang Ibu jelaskan tadi? Apakah sudah jelas pada David yang Ibu jelaskan? Baik, Bu, saya sudah mengerti, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pada Rani, Destri, Ipan. Izin, Bu, saya ingin bertanya. Ya. Silakan, Destri. Pertanyaannya, bagaimana keadaan sosial dan masyarakat pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie, Bu? Baik, Ibu akan menjelaskannya. Keadaan sosial masyarakat pada masa pemerintahan B.J. Habibie, bangsa negara saat itu kacau. Beliau pasca mengundurkan diri Soekarno pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhannya dan disintegrasi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Setelah diangkat menjadi presiden, situasi negara masih kacau. Beliau pasca mengundurkan diri Soekarno. Hal tersebut membuat keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami keterpurukan yang otomatis menyebabkan kesejahteraan rakyat makin menurun. Ketika Presiden Soekarno menyerahkan Habibie sebagai pilihan wakil presiden pada bulan Februari 1998. Nilai mata uang Indonesia jatuh ke titik terendah sepanjang masa karena kekhawatiran teori ekonomi eksentriknya. Penunjukannya sebagai presiden menimbulkan kekhawatiran di kalangan bisnis dan membuat mereka cemas yang mengakhiri korupsi dan kronisme yang mencirikan peraturan Soekarno. Pada bulan Maret 1998, Soeharto menunjukkan Habibie ke wakil presiden, dan 2 bulan kemudian setelah terjadi kekerasan berskala besar di Jakarta, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya tanpa diduga mendahului posisi teratas negara tersebut. Habibie segera mulai melakukan reformasi besar. Dia menunjukkan kabinet baru, memecat Putri Sulung Soeharto sebagai Menteri Urusan Sosial dan juga teman lamanya.
sebagai Menteri Perdagangan dan Industri menamai sebuah komite dan untuk merancang undang-undang politik yang kurang restriktif, mengizinkan perbebasan, mengatur pemilihan parlementer dan presiden gratis tahun berikutnya, dan menyetujui bebas waktu presiden. Dia juga memberikan amnesti kepada lebih dari 1.000 tahanan politik. Pada tahun 1999, Habibie mengumumkan bahwa Timur-Timur bekas koloni Portugis yang telah diserangkan oleh Indonesia pada tahun 1975 dapat memilih antara otonomi dan kemerdekaan khusus. Wilayah memiliki kemerdekaan Indonesia mengadakan pemilihan umum bebas pada bulan Juli seperti yang dijanjikan. Belakangan tahun ini, Habibie mencalonkan diri sebagai presiden, namun dia menarik pencalonnya saat sebelum pemilihan bulan Oktober yang dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid. Setelah Wahid menjabat, Habibie secara esensial keluar dari dunia politik. Walaupun pada tahun 2000 ia mendirikan Habibie Center, sebuah lembaga penelitian politik. Habibie memiliki sifat demokratis. Habibie memberikan opsi referendum bagi rakyat Timur-Timur untuk menentukan sikap masa depannya. Akhirnya Timur-Timur menjadi bagian Indonesia pada 17 Juli 1976. Apakah sudah jelas pada si Destri yang Ibu jelaskan tadi? Iya Bu, sudah jelas. Saya sudah dapat memahaminya. Terima kasih ya Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Pada Rani, Irfan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Rani. Dari semua materi yang Ibu jelaskan tadi, bila dilihat dari sifat-sifat kepemimpinan B.J. Habibie itu termasuk dalam tipe kepemimpinan yang seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan gaya karismatis. Tipe karismatis ini biasanya memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan diri yang bisa mempengaruhi orang lain. Pemimpin jenis ini mengkomunikasikan dengan jelas tindakan apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensi yang dihadapi. Tipe pemimpin seperti ini menurut kami dapat menjadi perhatian dari masyarakat karena memang karisma yang dimiliki, tetapi dalam pemimpin suatu organisasi apabila sebuah negara dibutuhkan lebih dari sebuah karismatik yang dimiliki seorang. Kalau gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan B.J. Habibie di sini menjelaskan bagaimana kepemimpinan Habibie jika dilihat dari teori kepemimpinan yang sebagian sudah kami dijelaskan atas. Habibie sendiri adalah seorang presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Beliau adalah seorang pemimpin yang cerdas. Beliau juga memimpin yang berani mengambil risiko. Bahkan Presiden Soekarno
pernah berkata Pak Harto percaya, jika DR Habibie dapat memimpin orang Jerman mengembangkan teknologi untuk membuat pesawat terbang, maka saya yakin DR Habibie mampu memimpin bangsa Indonesia, membuat apa saja dan dapat menyediakan lapangan kerja yang sangat kita butuhkan. Apakah sudah jelas, Rani? Baik, Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah tidak ada, Bu. Sudah jelas. Jika tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan dalam pelajaran kita hari ini? Ya, Ipan coba simpulkan. Coba Ipan menyimpulkan apa yang ya, jika si Ipan yang nggak tahu apa yang disimpulkannya, coba Rani simpulkan apa yang kita bahas hari ini. Maaf Bu, mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa tipe kepemimpinan B.J. Habibie itu ya tipe yang karismatik, Bu. Yang lain apa bisa menyimpulkannya dalam materi kita ini, ya baik si David atau Destri atau Ipan? Jika tidak ada yang menyimpulkan, ya baik, sampai sini materi kita yang Ibu bisa bawa. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bu. Pagi, Bu. Ibu izin live ya. Ya, silakan, Bu. Ya, Bu.